menyampaikan apa yang digali kakak-kakak, yang kira-kira yang didapatkan kakak. Ini kan modelnya model beda Kak ya. Kalau yang pada waktu kakak-kakak AMD model konvensional, nah sekarang model virtual, model online. Nah, kira-kira ada Kak yang jadi kendala dibandingkan dengan waktu KMD? Oh, dari mesin. Tidak sama dengan jadwal. Oh, Ya. Karena Ya. muter-muternya sinyal itu ya. Terkendala oleh robot dan sistemnya jaringan ya. Terus dari itu kelemahannya Kak ya, yang kakak rasakan, kekurangannya mungkin ada kelebihannya? Kelebihannya ya kita sebagai peserta KML itu merasa lebih cepat menerima informasinya, tidak menunggu lama. Sekarang kan sudah jalannya juga modern, kita materi-materi baru sama membuka-buka buku. Oke. Karena daripada buka buku lebih baik buka WA ya. Yang ketiga Kak, seandainya ya kita mengharapkan kan kondisi semacam ini secepatnya tuntas boleh ya. Tetapi kan kita juga hanya sekedar merencanakan, berharap, tapi masalah perwujudannya kan wallahu alam. Nah, kira-kira Kak, dengan model daring dan konvensional, kakak-kakak ini dalam mengikuti kegiatan semacam ini, kira-kira memilih yang model konvensional atau yang ke daringnya? Misalnya suruh milih pribadi kolaborasi. ya secara keseluruhan. Ya kita Kolaborasi. karena kan namanya juga pelatihan dari Jadi kalau kolaborasi maksudnya kan begini, seandainya keluarga ada program misalkan kursus semacam ini, sehingga tidak hanya untuk satu cabang, mungkin bisa se-Jawa Timur sebanyak 38 cabang. Diadakan kegiatan yang sama dengan model daring, mungkin hari pertama sampai hari ketiga daring, ke-4, 5, 6, 7 urusan cabang masing-masing. Nah, sekarang bisa juga walaupun lebih normal, sehingga pesertanya tidak hanya sebatas 40 orang, mungkin bisa jauh lebih banyak orang. Itu yang pertama. Atau mungkin juga biaya jauh lebih ringan, karena apa? Subsidi dari keluarga. Panjenengan dikirim pulsa nggak? Oh, mboten. Itu kan masukan. Nah, keluarnya dari peserta. Kalau pas mengerjakan tugas malam hari, mungkin pas di rumah, berarti kan butuh pulsa, kan gitu. Oke. Kemudian yang terakhir Kakak, kan di dalam kegiatan kursus, apalagi ada model praktik, ada yang teori ya, kalau hari teori. Ya, penugasannya mungkin nanti sementara ini mungkin masih bentuk tulis mungkin barangkali, ya, seperti dinamakan kelompok, bentuk lagunya kelompok, ujiannya kelompok dan sebagainya. Padahal KML materinya itu 85% ke arah praktik, maksudnya pengelolaan kegiatan. Kenapa? Kakak setelah lulus kan diharapkan menjadi pembina hidup, ya, pembina hidup, bukan lagi pembina satuan, walaupun jurusannya siaga. Nah, hanya saja menurut saya pribadi Kakak, selaku Kapus Diklat Kabupaten, sudah berkali-kali berpikir kalau pergolongan itu seharusnya untuk KMD. Ada golongan siaga, penggalang, penegak. Karena apa? Yang ditangani satuan. Setelah KMD kita lulus menjadi pembina satuan. Tapi setelah KML jauh lebih tinggi jenjangnya, yaitu pembina hidup. Di dalam hidup ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Kalau hidupnya lengkap. Berarti SD, MI, siaga, penggalang. Berarti secara otomatis saya sebagai lulusan KML wajib hukumnya untuk tahu tentang dunia siaga, wajib hukumnya tahu hukumnya tentang penggalang.
Nah kalau KMT, KML pergolongan berarti saya kan ikut nanti kalau saya ambil penggalang berarti saya kan untuk SMP MTS. Padahal saya ngajarin di SCMI. Sehingga kalau ada pembina saya yang konsultasi dengan saya tentang kesiagaan, saya nurut itu. Nah, ini ada wacana ke arah situ. Dan mudah-mudahan nanti akan berubah lagi. Biasanya yang biasa usul berubah itu Jawa Timur. Sehingga KMD bisa pergolongan, tapi KML harus semuanya dapat ilmunya. Yang bedakan apa? Ijazahnya, kurikulum di belakangnya KML jaga, KML penggalang, KML penambah. Jadi kalau yang KMD umum, maaf, yang KMD-nya pergolongan langsung. Ambil apa? Siaga, ambil apa? Penggalang, ambil penegak, pandega dan sebagainya. Kalau KML, itu. Karena itu sih tugasnya, karena tugasnya. Kenapa demikian? Kalau kita ikut KPD umum lagi, hanya saja kita dibatasi oleh kita mahir. Nanti yang siaga, yang mintanya hijau, yang penggalang merah, penegak kuning, pandega itu. Tetapi materinya umum. Dengan kata lain bahwa peserta kursus pelatih atau KPD itu orangnya gadu-gadu ilmunya, tetapi suatu saat akan dikhususkan. Seperti panjenengan nanti kalau ikut KPD ya untuk jadi cabang ini memasang ya panjenengan mungkin untuk masalah kesiagaan. Nah, silakan kakak ini yang siaga, ini kakak ini yang penggalang, ini yang penegak. Nah, mudah-mudahan hal semacam ini bisa terus sesuai dengan harapan kakak tadi. Dan dapat saya simpulkan, peserta KML golongan siaga di kota ini lebih memilih yang model campuran. Jadi ada model daring, ada model konvensional. Karena terang untuk saya pribadi pun juga begitu Kak. Cuma kalau saya bilang lebih baik konvensional, nggak daring-daringan gitu. Sehingga nanti apa yang kita laksanakan saat itu di tempat itu kan kita saya lebih baik menemukan di dalam hal kegiatan daripada hanya teori dipraktekkan. Kadang-kadang beda. Tidak ubahnya seperti panjenengan waktu kuliah. Ini saya mau ngasih tahu atau begini? SD. Berarti mayoritas dulu PGSD. Betul. Ya, umpama PGSD, saya anggaplah PGSD. Dari dosen memberikan teori semacam itu. RPP pun kadang-kadang beda jauh dengan di lapangan. Teori bolehlah kita dapat A, praktiknya. Gitu. Nah, sementara yang di lapangan praktiknya boleh A, teori. Sebaliknya. Nah, oleh karena itu harusnya para dosen memberikan materi tahu lapangan dulu. Apa tuh yang dibutuhkan lapangan? Bagaimana tuh modelnya di lapangan? Makanya sekarang modelnya PP itu ada 3 kali. Masa pengenalan saja hanya 2 atau 3 minggu itu, ya, nggak salah sebulan mungkin. Kemudian PPA yang kedua sudah mulai belajar buat menanyakan program, buat RPP dan sebagainya. PPA ketiga praktek. Nah, ini dalam rangka memenuhi itu. Jadi antara teori dengan praktek di lapangan biar klik. Semacam mereka termasuk akan juga begitu. Ya, karena kita sebagai pembina, apalagi pembina mahir itu kan sudah wah kan gitu. Apalagi ini kursusnya pembina yang paling terakhir ya ini. Kursusnya pembina ya ini mentok guys. Gak akan lulus lagi. Kecuali banyak punya hal yang istimewa, dianggap boleh mengurus cabang melalui pusdik. Wah, Kak siapa namanya? Kak Aji. Kak Aji itu loh, mumpuni dalam hal ini. Kita butuh orang seperti ini. Kak Aji aja kita berangkatkan, tapi baru karena punya keistimewaan. Tapi kalau untuk pembina ya ini sudah terakhir mentok, nggak ada lagi. Adanya hanya kursus
penambahan ilmu atau wawasan. Contohnya khusus keterampilan, khusus pengelolaan. Tapi kalau namanya kursus pembina mahir, ya ini terakhir. Jadi kalau saya pribadi boleh menyarankan seorang anggota dewasa yang hebat itu adalah seorang anggota dewasa yang benar-benar pegang satuan dan satuannya baru hebat. Karena apa? Kita membina lepas dari pelatih. Sementara kalau kita jadi pelatih, mungkin barangnya hanya teori, praktek belum tentu. Makanya di kabupaten, kalau saya sebagai kapusnya, hukumnya wajib pelatih punya satuan, nggak minggir. Daripada peserta khusus saya dihapusi. Ini loh Kak caranya. Nah, padahal Kak Sabto nggak pernah bilang. Saya ngajarin jenengan. Ini loh Kak. Ini loh caranya ngelantik ini. Ngono kuwi. Padahal saya nggak pernah. Ilmu yang saya terima sekian puluh tahun yang lalu, saya mulai kenal pramuka 84 Kak. Oh baru. Iya monggo. Iya. 84 saya mulai. Dan Kak, saya mengenal pramuka di awal dari penegak Kak, bukan dari siaga, beda nih jenengan. Apalagi sekarang ini adalah mahagurunya siaga. Mahagurunya siaga. Berarti nanti hebat-hebat di siaganya kota. Gitu. Itu. Kenapa ini muncul? Karena loh, si A itu kok berani ya ngomong begitu. Padahal saya tahu dia nggak pegang satuan. Bisa ngomong masalah cara mengajari acara pembukaan latihan, upacara penutupan latihan, pelantikan, ada satuan enggak kok. Berarti kan peserta saya dibohongi. Saya nggak mau. Saya akan kecipratan dosanya. Ini yang masang saya ya. Saya tahu itu nggak pegang satu kan. Ya, oleh itu harapan kami Kakak, mohon Kakak setelah pulang dari kursus ini benar-benar dalam tekuni dunia kepembinaan. Dan jangan sekali ini berpikir saya setelah KML pasti KPD. Jangan. Percuma kita punya ijazah KPD. Apalagi seperti ini. Ini seharusnya yang hadir di sini 6 orang dari kota. Terus di sini keluarga luruh lokal. Kak Roy wajib hukumnya jadi pembina, jadi pelatih karena kampus Cilacap sekaligus pelatih daerah. Berarti 3. Baru 3 orang yang terpasang. Langsung berpikir di situ. Panjenengan membina aktif di Pangkalan Gus depan, insya Allah. Dari Gusdik, dari Kuarcap akan memantau panjenengan. Oh ini yang layak. Oh ini yang layak. Kita butuh orang seperti ini. Oke. Maaf kalau saya Kak Samsul mana kok guru ini sopo tau gue. Karena dulu saya juga pernah hidup di kota mulai 84 sampai 87. Pada saat belajar di SPG, sekarang di SMA 7. Dan bahkan pernah ikut nginep di pojokan itu dulu sebelum pindah ke Jalan Pemuda di KC. Dulu pernah di situ. Ya mau tidak mau ikatan batin karena yang membesarkan saya, yang mengajari saya tentang pramuka ya kota. Zaman Kang Lastri, sekarang SMA 8 itu. Kemudian almarhum Kang Mujiono, dulu ngajarnya di SMP 3. Kemudian Kak Tris, ya banyak Kakak. Dan saya dikenakan pramuka ya di kota. Makanya kami beranggapan bahwa kota ya kabupaten ya kota. Bagi saya pribadi. Ya, mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi, bisa sambung asa. Ya, mudah-mudahan nanti Allah meridhoi ya bisa berjumpa kembali. Tapi sekali lagi pesan dari saya secara pribadi, mudah-mudahan tidak bertentangan dengan kota Kak ya. Di Kakak tekuni tentang dunia kepembinaan. Tidak usah berpikir yang neko-neko, yang penting mengabdi demi generasi penerus kita. Gitu Bapak ya.